Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikra Akbar Harjo dengan NIM 041911233236. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana decision environment mempengaruhi pelukis menggambarkan peristiwa. Saya akan membandingkan antara dua lukisan yang berbeda, yang dilukis oleh dua pelukis yang berbeda pula yang menceritakan satu kejadian yang sama. Lukisan pertama yaitu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang dilukis oleh Raden Saleh pada tahun 1957, dan lukisan kedua yaitu The Submission of Prince Diponegoro to General Tito yang dilukis oleh Nicholas Pinaman pada tahun 1930 sampai 1935. Pertama, kita harus memahami apa itu decision environment. Decision environment merupakan hal yang menjadi pertimbangan utama yang menyangkut tugas yang akan diemban dalam struktur organisasi. Decision environment ini menentukan persepsi ketidakpastian seputar keputusan yang akan diambil. Di sini kita akan melihat bagaimana kedua pelukis tersebut memiliki lingkungan yang berbeda-beda. Dilihat dari dua hal ini. Yang pertama ada specific environment dan general environment. Pada specific environment, elemen dari sebuah lingkungan yang memiliki hubungan secara langsung. Contohnya sebuah konsumen pada supermarket yang memiliki hubungan dengan konsumen, supplier, dan kompetitor. Kemudian tekanan dari specific environment akan menyebabkan konsekuensi dari lingkungan-lingkungan yang lain. Yang kedua ada general environment. General environment ini memiliki banyak hal yang mendasar apabila kita membahas mengenai lingkungan pengambilan keputusan. Kebutuhan dalam hal ini mengatur sejumlah hal umum yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi. Di sini konteks organisasi akan kita rubah menjadi konteks pelukis dalam melukis lukisan. Oke, dalam konteks interpretasi yang bakal kita lakukan, kita akan membahas dua hal mengenai background pelukis dan tema lukisan. Dua hal ini akan kita coba sangkut pautkan bagaimana sebuah lingkungan pada tahun pelukis tersebut melukis kedua lukisan ini memberikan keputusan dalam pengambilan atau penentuan simbol-simbol yang mempengaruhi maksud dari lukisan tersebut. Oke, kita melihat dari background pelukis. Pertama ada Raden Saleh Syarif Bustaman. Raden Saleh Syarif Bustaman ini lahir pada tahun 1907 sampai 1980. Beliau merupakan seorang pribumi priai Arab Jawa yang memiliki pendidikan tinggi, pendidikan 20 tahun di Hindia Belanda. Di sini kita telah melihat hal yang aneh, yaitu seorang pribumi melukis proses kemenangan dari Hindia Belanda, yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro. Kemudian pelukis kedua bernama Nicholas Pinaman. Nicholas Pinaman lahir pada tahun 1979 dan meninggal pada tahun 1845. Nicholas Pinaman ini seorang asli keturunan Hindia Belanda yang besar dengan pendidikan seni dari kedua orang tuanya. Beliau merupakan seorang anak jenderal dari Hindia Belanda, sehingga dapat kita katakan bahwa beliau memiliki kehidupan masa kecil yang tercukupi. Kemudian kita akan membahas tentang complexity, change, and perceive. Terdapat dua aspek dari pengambilan keputusan di lingkungan penentu keputusan yang mempengaruhi bagaimana keputusan tersebut dapat diambil. Pertama, bagaimana lingkungan yang simpel ataupun kompleks. Yang kedua adalah bagaimana lingkungan yang statik ataupun dinamis. Kita akan melihat kedua pelukis tersebut memiliki lingkungan seperti apa. Oke, kita sekarang akan sebelum kita masuk ke tema dan komposisi lukisan, dapat kita lihat dari background pelukis, terdapat perbedaan, yaitu Raden Saleh seorang pribumi yang melukis proses kemenangan Hindia Belanda. Dapat kita katakan lingkungan pertama yaitu lingkungan kompleks yang dimiliki oleh Raden Saleh Syarif Bustaman. Beliau merupakan seorang asli Indonesia, akan tetapi beliau menggambarkan bagaimana Hindia Belanda menangkan pertarungan pada saat itu dengan penangkapan Pangeran Diponegoro. Yang kedua adalah Nicholas Pinaman. Beliau adalah seorang jenderal Hindia Belanda dengan background Belanda, yaitu hal yang simpel ataupun lingkungan yang simpel apabila ia menggambarkan kemenangan negaranya. Kedua, static and dynamic. Raden Syarif Bustaman ini
memiliki pendidikan 20 tahun di Hindia Belanda, akan tetapi beliau pribumi, sehingga dapat kita katakan bahwa lingkungan yang ada dalam kondisi Raden Syarif Bustaman dalam melukis hal tersebut merupakan lingkungan yang cenderung statik, yaitu lingkungan yang kaku akan pengambilan keputusan yang kaku akan bagaimana ia membela A ataupun B. Kemudian kalau Nicholas Pieneman memiliki lingkungan yang dinamis. Beliau memiliki hal yang diuntungkan dalam melukis kemenangan, proses kemenangan Hindia Belanda beliau memiliki keuntungan dalam melukis proses kemenangan Hindia Belanda karena beliau merupakan jenderal Belanda dan lahir besar di keluarga bangsawan Belanda, Hindia Belanda. Kemudian kita akan membahas tema dan komposisi lukisan. Di sini kita akan membahas mengenai interpretasi taktikal dari lukisan-lukisan ini. Kita akan melihat bagaimana kedua pelukis ini dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang ada dan menciptakan simbol-simbol baru di lukisan-lukisan ini. Yang pertama ada kita menganalisis dari foreground and background dari lukisan pertama. Kedua lukisan ini. Foreground dari lukisan pertama dan lukisan kedua merupakan sama, yaitu proses di mana Pangeran Diponegoro ditangkap ataupun diserahkan. Foreground dari kedua lukisan ini merupakan kejadian utama dengan background kota Magelang dengan pemandangan bukit-bukitnya. Hal ini kita dapat lihat ada kedua kesamaan bahwa kejadian yang diutamakan merupakan Pangeran Diponegoro sebagai inti dari lukisan ini. Kemudian apabila kita hilangkan sosok Pangeran Diponegoro, maka lukisan-lukisan ini akan terlihat mati dan tokoh utama yang ada di sini akan hilang, kecuali apabila kita lihat di lukisan Nicholas Pieneman. Beliau menggambarkan terdapat satu orang lagi yang berkuasa, dia memiliki topi dengan bulu sebagai lambang kejayaan dan tangan yang menyimbolkan pemerintah. Di sini kita dapat lihat bahwa lingkungan yang ada dalam Nicholas Pieneman ini memiliki lingkungan yang seharusnya dia mendukung kemenangan Hindia Belanda. Kemudian terdapat bendera Hindia Belanda yang dikibarkan, di mana menggambarkan bahwa proses ini adalah proses kemenangan Hindia Belanda. Sehingga apabila kita lihat di gambar di Raden Saleh tidak memiliki simbol-simbol tersebut, bahkan gambar Jenderal de Kock mempersilakan Pangeran Diponegoro dengan tangan menghadap ke atas dengan simbol mengisyaratkan mempersilakan Pangeran Diponegoro untuk menaiki kereta kuda, dan berbeda dengan gambar Nicholas Pieneman yang terkesan menyuruh. Terus kemudian apabila kita bagi lukisan ini menjadi tiga, kita dapat lihat bahwa kedua lukisan ini memiliki tokoh utama yang sama, yaitu Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock. Kemudian seluruh mata dan arah simbol tangan ataupun gerakan dari tokoh-tokoh pembantu ini mencerminkan satu hal yang sama, yaitu terfokus pada Pangeran Diponegoro. Hal tersebut juga dapat kita lihat dari pencahayaan yang muncul Pangeran Diponegoro, yaitu sumber pencahayaan dari kiri yang memberikan spotlight kepada Pangeran Diponegoro. Oke, sebelum kita jauh membahas bagaimana simbol-simbol tersebut dapat kita interpretasikan, kita harus melihat ke judul lukisan ini. Judul lukisan ini kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua perbedaan judul yang utama, yaitu penangkapan dan submission. Untuk menginterpretasi tersebut kita harus sama-sama menyepakati arti kata ekspresi, leadership, leader and follower, dan simbol interaksionisme. Oke, judul dari kedua lukisan ini sangat berbeda, yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro dan the submission of Prince Diponegoro to General de Kock. Kata penangkapan berarti sebuah kejadian yang telah terjadi perlawanan atau tidak ada kata menyerah. Penangkapan dapat kita simbolkan sebagai suatu pemberontakan, suatu perlawanan yang tidak ada usainya, dan suatu pembelaan terhadap kaum-kaumnya. Apabila kita lihat dari judul lukisan Nicholas Pieneman, yaitu The Submission, hal tersebut merupakan dengan arti penyerahan, bahwa penyerahan Pangeran Diponegoro ini memberikan isyarat-isyarat mengenai sesuatu yang dengan kata menyerah dan gagal.
Dan dalam pemberian judul itu kita dapat ambil kesimpulan bahwa lingkungan yang ditonjolkan oleh kedua pelukis ini, lingkungan pengambilan keputusan yang ditonjolkan oleh kedua pelukis ini sangatlah berbeda, di mana Raden Saleh dengan background seorang pribumi memberikan simbol penangkapan atau perlawanan pembelaan terhadap Pangeran Diponegoro, sedangkan lingkungan yang dimiliki oleh Nicholas Paneman adalah dia memberikan kata penyerahan sebagai judul yang menunjukkan bagaimana Pangeran Diponegoro telah menyerah oleh Belanda. Kita dapat lihat detail-detail dari gambar Nicholas Paneman bahwa banyak sekali sosok-sosok, banyak sekali interaksi simbolik yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro, bahkan tokoh-tokoh yang lain. Kita dapat lihat dari detail ini bahwa di gambar Pangeran Diponegoro ini beliau mengepalkan tangan kirinya dan tangan kanan menenangkan istrinya, seakan-akan bahwa beliau akan baik-baik saja. Padahal pada cerita asli penangkapan Diponegoro, Pangeran Diponegoro ini dijebak oleh Jenderal de Kock dan selanjutnya menjadi kemenangan oleh Hindia Belanda. Kita dapat lihat simbol-simbol kesedihan, penyesalan, ataupun simbol-simbol penasaran bagaimana bisa seorang Pangeran Diponegoro ini telah ditangkap oleh Hindia Belanda untuk melakukan perundingan. Kita juga lihat bahwa simbol-simbol yang diberikan oleh Raden Saleh ini kepada para penjabat Hindia Belanda dengan kepala yang besar, di mana kita tahu kepala yang besar itu memiliki arti bahwa kearoganan dan kesombongan. Di sini kita dapat lihat lingkungan yang mendukung, lingkungan pribumi yang mendukung Raden Saleh untuk memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, mengakibatkan lingkungan pengambilan keputusan yang berbeda yang ditimbulkan oleh background si pelukis itu sendiri. Kemudian apabila kita lihat dari perbedaan lukisan kedua, yaitu lukisan dari Nicholas Paneman, kita dapat melihat bahwa detail-detail yang sangat berbeda yang ditonjolkan oleh Nicholas Paneman. Kita dapat lihat bahwa Pangeran Diponegoro memiliki raut muka yang kosong dengan tangan di bawah yang menimbulkan penyerahan. Kemudian kita dapat melihat bahwa ekspresi para pengikutnya, ekspresi kecewa ataupun tidak ada ekspresi sedih. Di situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Nicholas Paneman ingin menonjolkan Pangeran Diponegoro telah menyerah akan perang tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat ekspresi seseorang dan yang telah meletakkan senjatanya. Di sini kita juga bisa lihat bahwa Jenderal de Kock memiliki posisi yang lebih tinggi daripada Pangeran Diponegoro dan memiliki postur tubuh yang lebih berwibawa daripada Pangeran Diponegoro. Nicholas Paneman ingin menonjolkan bagaimana Pangeran Diponegoro, bagaimana Jenderal de Kock memenangkan perang pada saat tersebut dan menjadi suatu proses untuk menangnya Hindia Belanda. Sekian dari presentasi saya mengenai decision environment yang dimiliki oleh kedua pelukis yang berbeda dan yang menggambarkan suatu cerita yang sama. Sekian dan terima kasih.